Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zumratu Solikah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang haji digital, yakni tentang masalah peluang, masalah, dan solusi fikih kontemporer. Yang pertama, kita masuk di latar belakang. Latar belakang dari transformasi digital dalam penyelenggaraan haji mencangkup penggunaan Smart Haji Card, aplikasi manasik, dan sistem biometrik yang bertujuan utama untuk memudahkan jamaah, meningkatkan keamanan, serta memastikan transparansi layanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Smart Haji Card. Definisi dari Smart Haji Card yakni adalah kartu identitas digital yang berisi data jamaah haji, termasuk informasi pribadi, kesehatan, akomodasi, transportasi, dan jadwal ibadah. Fungsinya yakni menggantikan dokumen fisik seperti paspor, tiket, dan izin masuk. Yang kedua yakni memudahkan akses ke layanan resmi seperti transportasi, hotel, dan rumah sakit. Yang selanjutnya yakni untuk monitoring jamaah secara real time oleh otoritas Saudi dan Kemenag. Fungsinya yakni untuk mengurangi risiko kehilangan dokumen, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan keamanan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fikih taisir. Fikih taisir dalam ibadah haji dan umroh adalah prinsip fikih yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, terutama bagi jamaah yang lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik, tapi dengan tetap memperhatikan syarat sah ibadahnya. Prinsip ini menerapkan keringanan atau rukhsah, seperti penggunaan kursi roda saat tawaf atau delegasi ibadah yang berat, misalnya lempar jumroh, dan merupakan bagian dari pendekatan moderat untuk memastikan keselamatan jamaah tanpa mengurangi keabsahan ibadah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis error digital. Analisis error digital dalam ibadah haji dan umroh ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi meningkatkan efisiensi, tapi juga terdapat tantangan signifikan terkait keamanan data, keaslian konten, dan kesenjangan aksesibilitas, yakni berupa dengan ancaman keamanan digital, penipuan, kegagalan sistem, serta isu hukum dan fikih. Yang selanjutnya, rekomendasi untuk lansia saat ibadah haji dan umroh, meliputi persiapan kesehatan, memilih paket ibadah perjalanan yang ramah lansia, dan melakukan ibadah dengan bijak. Pastikan lansia juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat, membawa obat-obatan pribadi, dan melakukan latihan fisik ringan secara rutin. Saat perjalanan, pilih penerbangan yang langsung dan gunakan layanan prioritas jika tersedia. Yang selanjutnya, rekomendasi untuk lansia saat dalam perjalanan ibadah. Pilih penerbangan yang langsung untuk meminimalisir kelelahan akibat transit dan naik turun pesawat. Yang kedua, pilih paket umroh atau haji dengan akomodasi hotel yang dekat dengan masjid. Yang selanjutnya yakni manfaatkan jalur prioritas untuk lansia saat tawaf dan masuk bis. Minta bantuan petugas atau pendamping saat membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya, pasang tanda pengenal pada pakaian atau tas, serta nomor kontak darurat dan informasi kesehatan. Yang selanjutnya yakni bantuan selama ibadah. Pendamping yakni didampingi lansia secara penuh perhatian dan sabar. Yang berupa bantuan khusus yakni gunakan layanan akses khusus yang ditawarkan oleh biro perjalanan seperti pendampingan khusus atau kursi roda. Yang selanjutnya yakni istirahat. Sediakan tempat istirahat yang nyaman dan teduh. Pastikan tersedia minuman dan camilan serta obat-obatan di tempat yang mudah dijangkau. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang perbandingan fatwa lembaga internasional. Konsensus umum, sebagian besar lembaga fatwa internasional seperti yang terlihat dari rujukan fatwa MUI yang berkoordinasi dengan Badan BPKH sependapat dalam hal-hal fundamental. Hukum haji adalah wajib atau fardu bagi yang mampu secara finansial, fisik, dan logistik, dan merupakan rukun Islam kelima. Umroh hukumnya sunnah muakkad atau wajib, tergantung madhab, tapi tidak seutama haji. Yang selanjutnya adalah waktu haji. Haji hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, kecuali pada hari Arafah dan hari-hari Idul Adha. Yang selanjutnya, rukun haji meliputi niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf haji, dan memotong rumput. Sedangkan rukun umroh tidak mencakup wukuf di Arafah atau melempar jumroh. Perbedaan dan isu kontemporer. Perbedaan fatwa antar lembaga cenderung dalam menanggapi isu-isu kontemporer dan administratif. Yang pertama, regulasi dan visa. Terdapat penekanan yang berbeda-beda mengenai kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Arab Saudi. Fatwa ulama Saudi mewajibkan adanya izin resmi bagi siapapun yang berhaji, dan sebagian lembaga fatwa lokal, seperti di Indonesia, yakni mengkaji keabsahan haji tanpa visa resmi. Yang kedua adalah kesehatan atau vaksinasi. Fatwa lembaga-lembaga kesehatan internasional seperti WHO dan diikuti oleh lembaga fatwa nasional. Yang selanjutnya adalah metode pembayaran atau pembiayaan. Beberapa lembaga fatwa seperti DSN MUI mengeluarkan fatwa spesifik mengenai skema pembiayaan umroh dan haji kontemporer. Misalnya, pembiayaan talangan atau skema cash on delivery, yang mungkin memerlukan penyesuaian detail agar memenuhi prinsip syariah tertentu. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya juga memohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.